Pasien positif corona COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Juru bicara pemerintah untuk urusan penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyebutkan sebagian besar merupakan imported case atau pasien yang terinfeksi dari luar Indonesia. Beberapa kasus yang kita rilis kemarin sebanyak 19 kasus itu sebenarnya adalah hasil pengembangan dari tracing. Nah, di luar itu juga ada kasus baru yang kita sebut sebagai kasus yang imported case. Artinya kita yakini penularannya sebenarnya terjadi di luar negeri. Setelah sampai di dalam negeri, beberapa saat kemudian sakit. Nah, begitu dia dinyatakan sakit, maka kita harus melakukan tracing. Selama di dalam negeri ini, dia kontak dekat dengan siapa saja. Menindaklanjuti hal ini, pengawasan dan pemeriksaan di sejumlah pintu masuk kedatangan dari luar negeri diperketat. Salah satunya dengan kewajiban mengisi Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Kartu ini mewajibkan setiap penumpang untuk dengan jujur mengisi keluhan kesehatan yang tengah diderita. Berikut riwayat perjalanan dan alamat lengkap di Indonesia untuk antisipasi penelusuran jika terinfeksi di kemudian hari. Pemerintah Indonesia bahkan mengeluarkan kebijakan pembatasan kedatangan WNA dan pemeriksaan lanjutan untuk WNI yang tiba dari Iran, Italia, dan Korea Selatan. Warga negara asing asal 3 negara tersebut hanya boleh diizinkan masuk ke Indonesia jika memiliki sertifikat kesehatan dan dinyatakan valid oleh kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya itu, pengelola juga memperlakukan jalur khusus bagi ketiga warga negara tersebut yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa prosedur pengisian Health Alert Card bagi para WNA termasuk WNI yang berasal dari Iran, Italia, dan Korea Selatan? Efektifkah kartu ini mengantisipasi dan menekan penyebaran virus corona? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi dengan bertambahnya jumlah WNI, ada 7 orang yang positif terjangkit corona yang merupakan imported case atau mereka yang bepergian dari luar negeri. Ini pihak dari Bandara Soekarno-Hatta semakin memperketat penjagaannya dan salah satunya adalah dengan mengisi Health Alert Card. Ini diisi oleh semuanya, tidak terkecuali WNI, WNA yang bepergian dari luar negeri. Saya sekarang menggunakan masker sebetulnya ya, ini karena ini merupakan daerah yang beresiko dan kita harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker ini. Sekarang saya akan mencoba tanya pendapatnya ya, ini dari mungkin warga negara asing nih, kira-kira tanggapan mereka seperti apa nih ya. Ya, selamat siang. Hello, what's your name? Dr. Fukam. Okay. What's your nationality? Cameroon. You've been traveling from Cameroon also, yeah? Yeah, from Cameroon. Okay, you've already filled out this Health Alert Card. What do you think about this? It is efficient enough to prevent the spread of coronavirus in Jakarta or not? Yeah, I think it's enough, but in Africa, it's more enough because you already make the vaccine. Oh. The yellow card. Okay. The yellow card to prevent The spread any of virus, any virus. About About this, is also okay because if you feel something, so you can take care of you direct in the airport. So this to about your desire. If something happen, so you can give the information. Okay. Yeah. During your travel from Cameroon to Jakarta, do you get the information in the aircraft that you have to, all passengers have to fill out this yellow card, this Health Alert Card in the aircraft before you landing? No, but we didn't get the information. So you But only get this. you get the information now because you already have the yellow card. The people just say you have to take care, you have to take the mask. Yeah. So do you think it is complicated to fill out this health? No, it's okay. It's only to fill your name, your nationality, ya? Yeah, it's okay. Okay, thank you so much. Stay safe with your family. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengar pemirsa bagaimana tanggapan dari warga negara asing ini kira-kira soal kartu seperti ini ya, kartu waspada kesehatan. Nanti kita akan sama-sama membahasnya dengan narasumber saya ini. Nanti ada Pak Anas Ma'ruf ini sebagai Kepala Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, sekarang saya mau ke narasumber saya. Ini sebetulnya sudah ada Pak Anas dari tadi memantau. Pak Anas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pak, apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, ya. Tadi kita sama-sama lihat Pak. Tapi tidak kesulitan ya Pak ya mereka sebetulnya ya Pak ya untuk warga negara asing ada yang mandu. Ya, kalau menurut kami
Kalau warga negara asing relatif mereka tertib ya. Jadi karena ini adalah aturan yang berlaku di negara kita, warga negara asing relatif patuh untuk mengisi ini dengan lengkap ya. Dan saya kira kok tidak keberatan karena memang ini salah satu prosedur yang harus mereka lewati sebelum masuk ke negara Indonesia. Dan saya kira mereka juga paham apa fungsi dan gunanya health alert card ini. Pak, mungkin kita sambil ke tempat yang kosong. Sebetulnya saya penasaran, saya pengen coba ngisi juga, tapi kita bahas dulu soal kartu ini sebetulnya Pak, kartu kuning ini. Nanti kegunaannya sebetulnya setelah diisi ini akan dikemanakan Pak nantinya? Apakah akan dipegang-pegang terus sampai jangka waktu yang 14 hari ini atau gimana Pak? Ya, jadi ini kan sekali lagi untuk petugas ya, untuk KKP ini untuk yang bersangkutan ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada manfaat selain untuk kewaspadaan, kemudian juga sebagai tanda bahwa dia sudah melewati screening di bandara. Ini kan juga ada informasi ini. Apa sih yang disebut dengan coronavirus? Pengertiannya, tanda gejala, cara pencegahan. Ini juga sebagai media penyuluhan ya. Nah, jadi kalau dibaca ini adalah media penyuluhan. Nah, berikutnya adalah fungsinya tadi ya, untuk komunikasi dengan daerah, karena untuk beberapa kasus yang mendapat perhatian, kami akan copy ini, kami akan foto dan kirimkan kepada daerah bahwa ini misalnya pelaku perjalanan perlu mendapatkan pemantauan lebih lanjut. Nah, itu. Nah, ada alamat data itu penting ya. Nah, karena kalau nggak bisa dihubungi juga susah. Nanti satu kali, itu karena selain kita input ke dalam sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Kesehatan, maka ini juga kita simak. Suatu kali kita bisa melacak, dan itu sudah terbukti ya. Kita kemarin kan sudah banyak melacak kasus-kasus, misalnya ada notifikasi dari pemerintah Singapura bahwa orang ini misalnya kontak dan sebagainya masuk Indonesia sekian. Kita lacak, ketemu, nanti kita lakukan pemantauan. Kita berikan kepada pemerintah daerah, oh ini loh penumpang ini mohon untuk dipantau lebih lanjut. Jadi ada dua yang kita informasikan, satu Public Health Emergency Operation Center di pusat sebagai pusat komandonya di Kementerian Kesehatan, kemudian juga kita kirimkan juga kepada Dinas Kesehatan daerah. Kirimkan juga ke Dinas Kesehatan daerah. Boleh deh Pak, saya mau coba sambil ngisi dulu Pak, tapi ini nih bolpennya saya cari-cari tadi. Boleh Pak ya? Boleh. Oh enggak, saya berdiri aja nggak apa. Nih bolpennya, oke. Saya coba ngisi nih ya pemirsa, karena ternyata yang harus diisi itu ada nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan, nomor paspor dan alamat. Ada contohnya nggak Pak? Oh nggak ada, ada contoh di sana. Saya mau coba langsung isi aja mungkin ya pemirsa. Di sini ada nama, nggak usah Pak, ini aja Pak, langsung aja Pak. Berarti ini nama ya. Kemudian ada umur, jenis kelamin, female, kebangsaan Indonesia, nomor paspor saya nggak hafal, alamat, datang dari negara mana, dan tanggal kedatangan ini ya. Berarti keluhan sekarang ini harus diisi semua ya Pak ya sebetulnya. Ya, diare, mata merah, ruang pemelahan atau apa. Nah nanti ketika salah satu dari ini kita centang, ada yang betul kita sedang keluhkan, itu nanti kita akan langsung masuk ke ruangan itu atau gimana Pak? Langsung masuk ke ruangan karantina itu gimana Pak? Ya biasanya ini kan deklarasi ya. Ya betul. Kan diharapkan jujur ya. Ya. Kalau suhu itu orang bisa mengatakan di sini nggak demam. Tapi kan kalau suhu ada alatnya. Nah kalau batuk pilek kadang kelihatan ya. Nah, terutama kalau batuk lah. Bersin-bersin itu kelihatan. Tetapi kalau yang lain kan seperti sakit, yang lain kan pengakuan sendiri. Nah prinsipnya kan di bandara manapun di internasional, kalau orang sakit dalam pesawat itu harus segera lapor. Apapun itu dimanapun saya kira, supaya dia mendapatkan penanganan yang baik gitu. Jadi ini merupakan deklarasi. Kalau kemudian dia mengalami salah satu gejala ini ya kita bawa ke ruang pemeriksaan. Kalau gitu kita nanti akan melihat coba ya mungkin ke sana ya Pak, ke ruang pemeriksaan. Kalau untuk ruangan pemeriksaan sendiri enggak dari semua negara, kan tadi ada dari 3 negara aja ya Pak, Korea Selatan, Iran, dan Italia. Itu adalah pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan tambahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Nah, artinya nanti di dalam sana mungkin sedikit bocoran Pak sebelum nanti saya mau ngelihat di sana sendiri seperti apa. Apa aja sih pemeriksaan tambahan yang ada di sana Pak? Di sana disebutkan bahwa pemeriksaan tambahan yang perlu dilakukan adalah satu, melakukan wawancara atau penyelidikan epidemiologi. Jadi lebih detail lagi dilakukan wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan suhu lagi ya, pengamatan tanda dan gejala. Jadi selain suhu ada nggak batuk, pilek, sesak dan sebagainya. Nah baru kemudian tambah satu lagi yaitu saturasi oksigen. Iya.
Kita akan sama-sama ngecek ke sana, dan artinya ini seharusnya dengan ditambahkannya penjagaan seperti tadi, udah ada kertas, kemudian ada termogan, termoscanner, ada juga tadi hand sanitizer. Ini artinya harusnya penyebaran corona yang dari imported case ini tidak semakin nambah ya Pak ya, harusnya. Harapannya begitu. Ya. Tapi ini cukup efisien nggak sih Pak untuk hal-hal seperti ini, untuk kartu kewaspadaan kesehatan ini menurut Bapak nih? Kalau menurut saya sangat Efektifnya justru penting. di sini ya Pak ya? Jadi ini kan kewaspadaan. Jadi yang namanya sekarang ini kan begitu ada satu kasus, orang kemudian yang punya perlewat perjalanan datang berbondong-bondong itu malah demam dan sebagainya. Di sini ya Pak ya. Kemudian bagi kami sendiri juga pernah melacak beberapa, misalnya ada informasi dari pusat ya, pusat komando bahwa ini harus dilacak yang namanya ini. Nanti kami lacak ketemu. Jadi kalau yang isinya lengkap enak kita, karena ada nomor HP, ada alamat dan sebagainya. Itu semua berfungsi. Setidaknya membantu pemerintah dalam membantu semakin tidak menyebar coronanya ya. Oke deh, makasih banyak Pak Anas. Nanti kita sama-sama lihat ke sana seperti apa kondisinya. Pemirsa, nanti di segmen selanjutnya saya akan tidak hanya memperlihatkan kira-kira pemeriksaan lanjutan seperti apa sih yang harus dijalani oleh wisatawan-wisatawan yang datang dari luar negeri, khususnya dari 3 negara tersebut. Tadi sudah ada Iran, Italia, dan juga Korea Selatan. Tapi saya juga akan nanti menanyakan mungkin beberapa dari mereka sudah efektif atau belum sih, atau sudah merasa aman atau belum nih kira-kira mereka dengan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti ini, dan juga adanya kartu kesehatan ataupun kartu waspada kesehatan seperti ini. Nah, temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Ya, pemirsa Kabar Siang di Lokasi, tadi kita sudah sama-sama melihat ya bagaimana cara menulis kemudian melengkapi kartu Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan yang harus dilengkapi oleh semua wisatawan, baik itu WNI ataupun wisatawan asing yang bepergian menggunakan pesawat dari luar negeri dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk dapat tembus melewati bagian imigrasi. Nah, sekarang mereka ini sebetulnya ada beberapa mungkin sebagian wisatawan seperti ini yang setelah mengisi Health Alert Card ini mereka harus tetap menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan. Nah, kenapa? Karena mereka bepergian dari 3 negara yang sudah disebutkan, yaitu ada Iran, Korea Selatan, dan juga Italia. Sekarang saya mau lihat dulu nih kira-kira bentuk pemeriksaan lanjutannya seperti apa sih. Ini di sini udah ada lagi diperiksa, Mas. Ini lagi diperiksa ya, Mas ya? Lagi diperiksa, Mbak. Lagi diperiksa apa sih, Mas? Saturasi oksigen. Saturasi oksigen. Nah, ini normalnya berapa dan gimana nih Mas meriksanya? Kalau normalnya biasa di atas 95. Jadi kalau misalnya yang atas, Mbak, ya. Itu di atas 95 normal. ya. Kalau misalnya bawah itu denyut nadinya dalam 1 menit. Nah, ini biasanya kalau mereka yang diindikasikan sakit atau kena virus corona nih, kira-kira angkanya berapa? Yang jelas sih di bawah normal ya. Di bawah normal. Di bawah normal. Bukan karena sakit, tapi kan ada gangguan respirasi. Oh, baik itu yang di atas atau yang di bawah gitu ya? Gitu, panas. Nah, sampai tadi udah meriksa, ada nggak kira-kira yang udah di bawah normal, Mas? Nggak ada sih, paling rendah 97. Paling rendah 97. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak, Mas. Selamat bekerja lagi nih. Sekarang saya mau nanya-nanya mungkin ke beberapa dari mereka yang lagi nunggu pemeriksaan ke dalam nih. Mbak, namanya Mbak siapa, Mbak? Sali. Mbak Sali, tadi udah ikut diperiksa saturasi oksigen juga? Udah. Nah, katanya setelah diperiksa gimana tuh hasilnya? Normal sih. 9 saturasinya 98, nadinya 100 apa deh. Iya, masih normal. Tinggal sisa suhu sama tekanan darah aja. Oke. Nah, setelah diperiksa tadi katanya disebutin nggak akan diperiksa apa lagi nih di dalam atau akan harus ngapain darah lagi? sama ini aja sih. Apa sih namanya tadi, suhu badan. Suhu badan. Nah, Mbak sendiri tadi kan udah ngisi kartu kuning. Boleh dong ditunjukin kartu kuningnya. Ini Mbak habis jalan-jalan dari mana nih? Dari 3 negara itu berarti ya? Dari mana? Korea Selatan. Oh, nah Korea Selatan pemirsa. Nah, ini boleh ditunjukin mungkin ke pemirsa yang mana? Oh, ini. Nah, kalau menurut Mbak Seli ya, Mbak Seli sendiri dengan ngisi kartu kuning seperti ini, Mbak Seli udah merasa cukup aman nggak sih? Maksudnya masuk ke Indonesia, nanti penyebarannya bisa lebih di-contain lagi nih, bisa lebih diatur, dikontrol lagi sama pemerintah, gimana Mbak? Kalau cuman untuk ngisi sih, menurut aku masih belum efisien sih ya. Kecuali sama diperiksa sekalian, mungkin akan lebih kayak meminimalisir yang bakal masuk juga kan, gitu. Soalnya kan kalau misalnya ngisi ini kan orang sakit juga bisa ngisi, gitu. Tapi kalau diperiksa gini kan ketahuan tanpa kita bisa berbohong atau gimana kayak gitu sih. Nah, tapi untuk proses ngisinya sendiri nggak
ribet kan, maksudnya tinggal isi sesuai dengan biodata aja kan? Iya, tinggal isi aja. Nah, untuk ngisinya sendiri ngantri nggak tadi di sana, enggak ya? Enggak, soalnya saya udah dikasih pas di pesawat. Jadi udah langsung ngisi di pesawat. Jadi nggak pakai ngantri. Oke. Nah, Mbak, tadi kan sudah ada mungkin sama teman-teman Mbak nih yang habis main dari Korea, habis main dari Italia sama Iran. Kalau menurut Mbak Sally sendiri, apakah pemeriksaan lanjutan kayak gini nih Mbak harusnya diterapkan ke semua mereka-mereka yang habis main dari semua negara lain luar negeri, atau justru 3 negara itu ya udah cukup sebetulnya? Kalau bisa sih pemeriksaannya dari beberapa negara yang memang sudah terpositif ada virus coronanya sih, soalnya kan mereka udah masuk negara tersebut kan, jadi maksudnya kayak ada apa sih namanya, kemungkinan kecil itu pasti ada gitu, seperti itu sih. Nggak perlu dari mereka yang datang dari semua negara diperiksa lanjutan tuh nggak perlu gitu ya? Apa namanya, terkhusus negara-negara yang memang ini aja Ada kasus coronanya. Betul. Kalau gitu ini berarti masih lanjut lagi ya Mbak ya. Oke, makasih banyak Mbak Sally, selamat diperiksa lagi. Nah, saya mau cari lagi, tadi ada perempuan, saya mau coba cari laki-laki nih ya, pemirsa, coba nih. Kayaknya di sini ada mas-masnya juga habis main. Mas, halo Mas, selamat sore, boleh ngambil wawancara? Namanya Mas siapa Mas? Mas Agus. Mas Agus nih sama teman-teman ya nih, tadi saya lihat habis main dari mana? Dari Korea. Oh, dari Korea juga, jangan barengan ya mbak-mbaknya, enggak, beda? Enggak, Beda beda. grup. Nah, Mas Agus, ini tadi kan sempat dikasih kartu kuning nih, boleh ditunjukin Mas? Nah, itu dia. Mas Agus tadi waktu ngisi kartu kewaspadaan kesehatan ini, ngerasa ini ribet nggak sih, atau tinggal masukin biodata aja sebetulnya Mas? Ribet sih. Gimana menurut Mas Agus sendiri, apakah seharusnya pihak dari KKP juga sudah bisa langsung tanpa harus diisi atau gimana Mas? Ya langsung aja nggak apa-apa, soalnya udah ada surat kesehatan dari Korea. Oh gitu, jadi harusnya nggak usah ngisi ini pun harusnya sudah bisa mencakup gitu ya? Nah, kalau kata Mas Agus sendiri dengan ngisi kartu kayak gini nih, kewaspadaan kesehatan ini bisa cukup mengkonten supaya tidak semakin nyebar nggak sih coronanya ke Indonesia? Bisa. Bisa, seenggaknya bisa. Nah, kalau untuk pemeriksaan lanjutan, Mas Agus sendiri tadi gimana? Udah diperiksa apa aja nih di luar? Belum diperiksa sih, cuma apa ini? Ini apa nih? Saturasi ini Oh, yang diperiksa. saturasi oksigen tadi ya. Setelah diperiksa gimana? Normal katanya? Normal. Normal. Nah, disebutin nggak Mas tadi setelah diperiksa saturasi oksigen akan diapain lagi nih di dalam? Diperiksa apa lagi Belum misalnya? disebutin, belum tahu. Tapi kalau untuk pemeriksaan seperti ini menurut Mas Agus memakan waktu, atau ya sudah mungkin karena corona ya harus mau nggak mau ya menjalani? Nggak apa-apa. Untuk apa? Mengurangi penyebaran. Ya. Tapi harusnya kalau menurut Mas Agus sendiri, apakah pemeriksaan lanjutan seperti ini diberlakukan kepada mereka yang habis jalan-jalan dari 3 negara itu, dari Korea, dari Iran, dari Italia, atau harusnya dari semua negara juga harus diberlakukan pemeriksaan lanjutan kayak gini Mas? Bisa semua negara. Semua negara. Wah, oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Agus, selamat diperiksa lagi, semoga sehat ya Mas ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar katanya ada yang diminta supaya semua negara, mereka yang datang dari semua negara harus diperiksa lanjutan seperti tadi, ada saturasi oksigen, kemudian pemeriksaan yang di dalam ini ada karantina kesehatan. Tapi ada juga yang berpendapat kalau seharusnya ya sudah cukup dari mereka-mereka yang bepergian dari negara-negara yang menjadi center corona, yang banyak terjangkit virus corona ini, ya harusnya mereka-mereka lah yang diperiksa dari negara-negara tertentu saja. Nah, tentu saja pemirsa, kita harapkan dengan semua fasilitas yang sudah disediakan di bandara ini sebagai salah satu gate begitu ya, salah satu perbatasan dari Jakarta dengan negara lain, ini juga tidak semakin menyebabkan penyebaran virus corona, karena ini sudah ada beberapa orang, tadi sudah ada 7 WNI yang positif begitu ya, terindikasi corona karena imported case atau mereka yang berpergian dari luar negeri. Nah, mereka positif terkena corona. Tadi juga saya sudah melihat, kita sudah lihat sama-sama tadi ada menuliskan kartu kuning, kartu health alert card, ada juga thermogun, tentu saja thermoscanner, dan tadi sudah ada hand sanitizer yang disiapkan di kedatangan. Jadi mereka langsung bisa menggunakannya tanpa harus mencari-cari atau tanpa harus pergi mencuci tangan, ngantri di toilet. Nah, kabar siang di lokasi pemirsa harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang.